Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azakumullah wa iyyakum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta yang alhamdulillah kembali menguatkan hati dan fisik kita, kembali memberikan izin kepada kita untuk kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita ingatkan jamaah sekalian bahwa urusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah semata-mata kekuatan fisik kita dan kemauan kita, akan tetapi ada pengaruh dan andil besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna imannya, sempurna pula fisiknya, artinya tidak punya kekurangan dalam segi tenaga untuk dia ibadah, dan imannya ya nggak perlu dipertanyakan karena dia seorang nabi. Tapi beliau sadar bahwa sekuat apapun manusia, tetap dia butuh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakses sebuah kebaikan. Oleh karenanya, beliau di pagi dan sore tetap berdoa kepada Allah agar dibantu dalam ibadah. Setiap pagi dan sore beliau meminta kepada Allah agar dibantu dalam beribadah. Sebagaimana yang sudah kita hafalkan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Di sini ikhwan azakumullah, Nabi mengajarkan kepada kita ya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya katakan sempurna imannya dan sempurna fisiknya, masih minta dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau bisa mengakses kebaikan, baik ibadah ataupun urusan-urusan yang lainnya dari kebaikan. Maka terlalu sombong di diri kita ketika kita tidak meminta apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta. Tapi ikhwan a'azakumullah, itu sekedar mukaddimah agar kita terus meminta kepada Allah kemudahan-kemudahan untuk kita bisa beramal soleh. Tapi jamaah sekalian a'azakumullah, kita masih di bab yang ke-3 ke berapa? 6 ya. Ke-6 ya dari kitab Tauhid ya. Beliau memberikan judul Babu Tafsir Tauhid wa Syahadati alla ilaha illallah. Ya. Bab tafsir penjelasan tentang kalimat tauhid ya. Ini kalimat syahadat la ilaha illallah. Di pekan kemarin teman-teman semua kita sudah jelaskan ya, sebelum kita masuk ke babnya, kemarin sedikit kita jelaskan bahwa ada perkara penting yang harus kita ketahui masalah syahadat tain ini ya, khususnya syahadat tauhid yang di bab ini.
Ya kalau aslinya syahadat itu kan ada dua, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Ada asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini yang disebut syahadat rasul. Yang syahadat rasul kita nggak bahas, ya. Nanti mungkin pada kesempatan lain insyaallah kita akan bahas syahadat rasul. Fokus kita di bab ini syahadat tauhidnya, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kemarin kita sudah jelaskan sedikit, bisa dilihat di papan tulis Bapak Ibu sekalian a'azakumullah, ya, bahwa kenapa, atau dari makna dulu nih, nanti kan habis makna kita masuk ke rukun, ya. Dari makna dari kalimat la ilaha illallah sendiri apa kemarin yang sudah kita catat? La ma'buda bihaqqin illallah, ya. Apa artinya? Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, atau tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemarin kita sudah bikin bagan sedikit, ya teman-teman. Kenapa sih Tuhan selain Allah nggak layak disembah? Kan itu pertanyaan mendasarnya. Kenapa Uzair Tuhan yang disembah Yahudi? Kenapa Isa yang disembah oleh orang Nasrani atau Tuhan-Tuhan lain tidak layak dan tidak berhak mereka disembah? Ya, maka kita punya 3 komparasi, 3 tolak ukur. Ya, zat disebut ilah atau yang berhak disembah, ya apabila dia nanti bisa menciptakan, bisa mengatur dan bisa menguasai. Makanya kemarin kita bareng-bareng kan sebutkan apa sih yang disembah di muka bumi secara umum ada 2 kan? Ada dari makhluk hidup, ada dari benda mati. Makhluk hidup ya Nabi Isa, ya Uzair, atau sapi kemarin yang misalnya. Benda mati ya banyak. Nah, kenapa Tuhan-Tuhan ini atau yang dianggap Tuhan ini, ya, dia tidak layak disembah? Jawabannya karena tidak bisa mencipta. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, wahum yukhlaqun, mereka sendiri dicipta. Ya, Allah kritik orang-orang yang menyamakan Allah dengan selain Allah. Ayusrikuna ma la yakhluqu syai'aw wahum yukhlaqun. Apakah kalian menyekutukanku, kata Allah, ya, menyamakan aku, mensejajarkan aku dengan makhluk yang dia nggak bisa mencipta, bahkan dia sendiri dicipta. Kata Allah, pantas dah saya disamakan dengan patung, yang patung itu dicipta. Ya boro-boro dia bisa mencipta, dia sendiri dicipta. Maka ikhwan a'azakumullah, ya, kemarin kita sudah jelaskan sedikit tentang makna dari la ilaha illallah. Taib. Nah ini udah la ilaha illallah. Kita masih berarti di la ilaha, ya, di ungkapan la ilaha atau tidak ada yang berhak disembah, ya, di sini. Karena ada 2, nanti ada 2 rukun, ya, ada 2 rukun nanti lah di sini insyaallah. Taib. Kenapa yang lain nggak disembah, nggak berhak disembah? Ya, tadi karena yang lain tidak bisa mencipta, mengatur dan menguasai alam semesta. Taib, ya. Dan kemarin kita sudah sampai sini seingat saya. Dan selain Allah sampai hari kiamat ada satu yang nggak bisa diberikan oleh makhluk Allah, yaitu mencipta. Ya barangkali kalau ngatur masih ada, ya, raja-raja, penguasa-penguasa, bos-bos itu masih punya kekuasaan dan pengaturan, tapi mereka tidak bisa mencipta. Taib, jadi nggak mutlak. Itu pun nanti pengaturannya terbatas, ya, kayak presiden kita Indonesia, ya dia hanya ngatur di negaranya saja, dia hanya berkuasa di negaranya saja, semisalnya. Ala kulli hal, ya, Rob minimal dia punya 3 makna: pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian a'azakumullah, kalau kita katakan la ilaha, berarti memang tidak ada yang berhak, mau Isa, mau Uzair, mau dewa-dewa, mau pohon, sapi, semisalnya, ini tidak layak disembah. Lalu kita tetapkan namanya al-itsbat. Nah ini, lalu kita tetapkan, ya,
yang berhak disembah setelah kita nafikan semuanya, pokoknya di muka bumi ini, mau di langit mau di bumi, ya. Oh ya, sedikit saya luaskan yang dua ini khususnya nih. Yang dua ini nih. Ya, matahari dan bulan. Ya. Matahari dan bulan ini secara khusus Allah katakan dalam Al-Qur'an, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Ya. Kata Allah, jangan sembah matahari dan bulan, sembahlah yang menciptakan keduanya. Pertanyaannya adalah, kenapa di situ padahal kan berhala itu banyak, ya, banyak banget, ya. Atau jangan sembah Isa, jangan ini, pokoknya banyak lah, ya. Kenapa di situ Allah hanya katakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan menyembah matahari dan bulan. Hanya disebutkan dua berhala di situ yang disembah, yang dijadikan sesembahan. Kenapa? Karena kata para ulama, dua makhluk Allah ini manfaatnya nyata. Saya ulangi, ya. Kenapa dalam ayat itu la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan menyembah matahari dan bulan. Allah yang sebutkan dua makhluk ini, padahal yang disembah banyak. Jawabannya adalah karena dua makhluk ini manfaatnya nyata dan jelas. Paham? Ya, matahari jelaslah manfaatnya untuk apa saja. Bulan jelas manfaatnya. Kita tanpa dua ini ya nggak bisa hidup lah. Ya, artinya kemanfaatan matahari bukan hanya untuk diambil panas, alam semesta dapat manfaatnya, hewan, tumbuhan semisalnya, bulan juga kebayang kita nggak ada bulan, ya, yang semisalnya. Kenapa dua ini disebutkan secara khusus? Jawabannya, ya meskipun mereka tuh maksudnya matahari dan bulan, meskipun mereka yang dua ini bermanfaat, ya, tetap mereka, ya, tetap tidak layak disembah. Makanya Allah katakan di akhir ayat itu, wasjudu lillahi khalaqahunna, sujudlah, ibadahlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Meskipun mereka ada manfaatnya, tetap mereka tidak layak disembah. Sembahlah yang menciptakan keduanya. Kalau yang ada manfaatnya saja nggak layak disembah, paham? Kalau yang ada manfaatnya jelas nyata, ya, mau yang bisa melek, yang nggak bisa melek aja ngerasain dua manfaat ini, yang ngerti dengan yang nggak ngerti aja tahu manfaatnya dua makhluk ini, ya, maka bagaimana dengan makhluk-makhluk yang manfaatnya belum jelas? Paham maksudnya? Kenapa disebutkan dua makhluk ini, matahari dan bulan, manfaatnya jelas. Yang manfaatnya jelas saja nggak layak disembah, apalagi yang manfaatnya tidak jelas. Paham maksudnya? Kenapa dua khusus ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Karena dua-duanya meskipun ada manfaatnya tetap tidak layak disembah, ya. Maka apalagi nih pohon-pohon, ya, semisalnya. Taib. Artinya kemanfaatan mereka ini enggak sebesar matahari dan bulan, gitu kan. Ya, tikus mungkin ada manfaat buat ular, sapi ya buat antum, tapi kan kemanfaatan mereka enggak menyeluruh. Paham? Taib. Lalu setelah kita ingkari tidak ada yang layak disembah, siapapun nggak ada yang layak. Lalu kita tetapkan yang layak disembah hanya Allah. Taib, ya. Ini maksud dari la ilaha illallah. Ini maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Taib. Lalu ada rukunnya. Rukunnya hanya ada dua. Ini sudah saya buletin. Ada namanya apa? Bahasa Indonesia ya, menafikan. Menafikan atau meniadakan. Ini namanya al-isbat. Al-isbat itu menetapkan. Menetapkan. Ibu kelihatan kan ya? Taib. Nah,
Ini dua rukun. Kalau ditanya apa itu makna dari la ilaha illallah, jawabannya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau ditanya apa itu rukunnya, rukunnya hanya ada dua. Ya, ada an-nafyu namanya, menafikan atau meniadakan, ada namanya al-isbat atau menetapkan. Apa yang dinafikan? Seluruh sesembahan selain Allah. Apa yang ditiadakan? Seluruh sesembahan selain Allah. Lalu ditetapkan siapa terus yang berhak disembah? Yang berhak disembah adalah Allah. Paham? Ini namanya rukun dari kalimat la ilaha illallah. Baik, ini mau saya hapus. Ada yang ditanya dulu sampai sini. Kita masuk nanti ke syaratnya. Ini syarat agak panjang, ada 7 soalnya. Fadal, barangkali ada yang mau tanya sampai sini. Ibu-ibu, perlu dihapus saja. Monggo silakan yang mau ngapus. Fadal. Ini bagus. Iya, dihapus semua. Jazakallahu khairan. Taib, tadi berarti sudah dapat makna, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Lalu yang kedua apa tadi? Rukun. Rukunnya ada dua. Yang pertama an-nafyu atau meniadakan. Yang kedua adalah al-isbat dan menetapkan.
Sekarang kita masuk ke ya ibaratnya kata para ulama miftahul jannah itu la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan setiap kunci itu kan ada gerigi-gerigi kecilnya. Ya, kalau kita lihat kunci itu kan ada anak kunci maksud saya, itu kan ada gerigi-gerigi kecilnya. Nah, gerigi-gerigi kecil itulah diibaratkan adalah syarat-syaratnya. Ya, antum kalau nggak memenuhi 7 syarat ini, ya dikhawatirkan syahadat kita ndak maksimal manfaatnya. Karena kita lagi bicara, makanya kan kemarin saya bilang, bab ini bab terpenting dalam kitab tauhid. Karena seluruh pondasi mau awal dan akhirnya dari kitab ini, ya kalau antum ndak paham bab ini repot nantinya. Baik, maka ikhwan a'azakumullah ada 7 syarat, ya. 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Ya. Ada 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Nanti saya jelaskan satu-satu. Secara umum dulu. Yang pertama apa? Siapa yang tahu? Apa? Monggo. Yang sudah pernah belajar kitab tauhid. Vamos. Apa yang pertama? Ilmu. Ya. Ilmu. Yang kedua, yakin. 3, qabul. Kelihatan, Bu? 4, inqiyad. Inqiyad. Kelima, apa? Siapa yang tahu? Jujur. Karena ada orang munafik nggak jujur dia, lisannya la ilaha illallah, hatinya nggak yakin ada Tuhan, ya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. 6, apa? Setelah jujur, mahabbah, cinta. Atau apa setelah jujur? Al-inqiyadu was-sidqu wal mahabbatu, ya, cinta. 7, apa? Terakhir, qabul sudah. Kelas. Baik. Kita bahas satu-satu, teman-teman semua, azakumullah. Ya. Apa itu ilmu? Ya, ini mengetahui makna, rukun, dan segala konsekuensi yang berhubungan dengan kalimat la ilaha illallah. Mengilmui, oh maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Baik, oh rukunnya adalah bahwa kalimat la ilaha illallah punya 2 rukun, ada an-nafyu, ada al-isbat. Tadi catatan tadi, ya, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Syaratnya ini, konsekuensinya ini, dan seterusnya. Yang kedua, yakin memang tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Yakin, kenapa? Karena yang lain nggak bisa mencipta, mengatur, dan menguasai. Nanti saya datangkan dalilnya. Ini secara ringkas saja dulu. Lalu menerima segala konsekuensi. Ini yang nggak bisa diterima oleh orang kafir. Makanya kemarin saya tanya, apakah orang kafir itu nggak bisa bilang la ilaha illallah? Salah kalau kita mikirnya begitu. Gampang banget bahasa mereka cuma ngomong la ilaha illallah. Yang mereka nggak terima, nggak mau itu qabul juga, mereka nggak mau terima. Karena ketika diucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus nerima. Apa itu yang mereka harus terima? Tinggalkan semua berhala selain Allah. Mereka nggak mau nerima ini.
Allah saya akui, Tuhan saya, pencipta saya, pengatur, pemberi rizki. Tapi untuk menerima bahwa berhala itu tidak layak disembah, mereka tidak mau. Paham? Jadi mereka paham betul, ya. Inqiyad, apa inqiyad? Patuh, ya. Patuh terhadap segala konsekuensi yang ada, ya. Kalau memang nanti konsekuensinya wajib mengingkari sembahan selain, ya harus patuh. Ya, kalau konsekuensinya harus menyembah kepada Allah, dia harus patuh. Ya, inqiyad ini patuh. Saya kasih bahasa Indonesia ya, patuh. Kalau qabul, menerima. Kalau yakin sudah jadi serapan bahasa Indonesia lah. Jujur juga sama, cinta juga sama, ikhlas sudah jadi serapan bahasa Indonesia. Jujur dari hatinya ketika mengucapkan, tidak sebagaimana orang-orang munafik. Orang munafik itu nggak jujur. Ya, lisannya bilang la ilaha illallah, hati mereka tidak yakin. Maka ini tidak jujur. Yang jujur itu hati dengan lisannya sama-sama A, sama-sama B, dan seterusnya. Nanti kita datangkan dalilnya. Yang keenam, cinta. Kepada apa? Kepada kalimat la ilaha illallah, kepada orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah, kepada orang-orang yang mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, dan seterusnya. Dia cinta, tidak dimusuhi, dan dia ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha. Karena ada orang mengucapkan la ilaha illallah, satu ada yang pengen harta. Kan salah satu mustahik zakat mal itu adalah mu'alaf. Ada orang-orang syahadat cuma ingin dapat zakat mal. Ada orang syahadat, tuh banyak ini, cuma ingin menikahi wanita muslimah, dia nggak ikhlas. Ya, sebulan 2 bulan nanti log out lagi dia. Itu ya Mas Abid. Ada login, ada log out. Ya, bahasa anak sekarang, murtad disebutnya log out. Insyaallah. Ya, ala kulli hal ikhwana azakumullah, ikhlas dari hatinya. Memang betul. Ketika saya mengucapkan dari ucapan la ilaha, bukan karena takut pedangnya orang Islam, bukan karena mencintai wanita muslimah atau yang semisalnya. Taib 6 ini ikhwana azakumullah harus ada dalam tauhid la ilaha illallah. Nanti makanya semoga kayak nggak cukup waktunya. Nanti kita potong ini, nanti ada nawaqidul Islam. Saya tulis pakai bahasa Indonesia, pembatal. Ini paling penting nih. Pembatal keislaman atau pembatal syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi nanti insyaallah. Baik, kita pakai dalil dulu Ikhwan, ya. Tentang 7 syarat dari la ilaha illallah. Boleh antum tulis pakai bahasa Indonesianya aja, barangkali lafadz Arabnya susah, ya. Taib, dalil pertama, kenapa kita harus mengilmui la ilaha illallah? Di antaranya adalah Allah yang nyuruh dalam surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Ya. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Kata Allah, fa'lam. Apa fa'lam? Ketahuilah. Kita disuruh berilmu. Ya. Apa yang perlu diketahui? La ilaha illallah. Ya. Mengetahui apa tadi? Maknanya, rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, dan semisalnya. Taib, itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadisnya, ya, sahih hadis riwayat Muslim tentang syarat yang pertama yaitu ilmu. Nabi yang mulia SAW beliau bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata, barang siapa yang mati, kata Nabi SAW, wa huwa ya'lamu. Perhatikan ini penting. Hadis ini yang memotivasi saya dulu SMA, ya, untuk saya memperdalam akidah tauhid ini, hadis ini. Ya, karena kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu. Barang siapa yang mati dan dia tahu, ya'lam, ya, dan dia tahu, dia mengilmui bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka kata Nabi, dia pasti masuk ke dalam surga.
Ada kata ya'lamu. Paham? Man mata, barang siapa yang mati dan dia mengetahui, mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya, rukun-rukunnya, maka kata Nabi, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Sudah saya jelaskan, pasti masuk surga itu dengan dua cara. Ya, tiga waktu itu. Masih ingat nggak? Urutkan Pak Mus, urutkan. Yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ini yang paling tinggi. Ya, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Yang kedua, ya, hisaban yasiro. Makanya kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Yang ketiga, hisab yang munakosah, auditnya ketat. Ini hampir tumbang. Ya, bisa dikatakan tumbang. Ya, karena ya, panjang ya kalau kita dihisab seperti itu. Ala kulli hal, ya. Maka ikhwan azakumullah, tapi Nabi katakan pasti dia masuk dalam surga. Artinya enggak kekal di dalam neraka. Baik, itu dari hadis. Sekarang yang kedua apa rukun syarat yang kedua, Bu? Apa syarat yang kedua dari la ilaha illallah? Yakin. Ya, yakin dengan kandungan yang ada di dalamnya. Makanya di awal saya pastikan antum benar-benar yakin. Kenapa yang lain itu nggak berhak disembah? Karena yang lain nggak bisa mencipta, yang lain nggak bisa mengatur, nggak bisa menguasai, nggak bisa menghidupkan, nggak bisa mematikan, nggak bisa memberi rizki dan semisalnya. Maka tidak layak disembah. Baik, ya, harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalilnya mana? Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, ya, boleh antum hafal maknanya saja, ya. Idhab, ya, bina'latai hataini faman laqita min wara'i hadal haid yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Allahu akbar. Perhatikan ikhwan, ya. Ini hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi beliau. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idhab bina'lai hatain, pergilah dengan kedua sandalku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipinjamkan pada sahabatnya. Siapa saja yang engkau temui di balik dinding ini dan dia bersahadat la ilaha illallah, yakin dari hatinya, mustaqiman biha qalbuhu, yakin betul di hatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berilah kabar gembira dia dengan surga. Poin pentingnya Nabi mengatakan, ya, siapapun yang kamu temui nanti dan dia bersahadat la ilaha illallah, yakin hatinya bahwa syahadat ini tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, ini betul-betul, ya, maka kata Nabi fabashshirhu bil jannah, kabarkan ke dia, dia akan masuk ke dalam surga. Harus yakin. Baik, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Sebagai pendukung juga wajib yakin, ya, dengan kalimat la ilaha illallah ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah juga, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallah bihima abdun ghairu syakin. Ghairu syak, tidak ada keraguan, artinya ya yakin. Ghairu syak itu tidak ada keraguan, berarti lawannya adalah yakin. Kata Nabi, ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Tidaklah orang ini bertemu dengan Allah kecuali membawa dua tadi, ya, ghairu syak, tanpa ragu, ya, bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, tanpa ragu bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Illa dakhalal jannah, pasti dia akan masuk dalam surga. Taib, jadi harus yakin. Tidak sebagaimana orang-orang munafik yang Allah timpakan di dalam hatinya keraguan-raguan, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 45. Jadi jangan ragu, jangan, iya beli sih, Isa aku beli layak disembah. Itu hati-hati. Ada syak di hatinya, ya, ada keraguan.
Betul nggak sih Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir? Hati-hati yang seperti ini. Baik, ya. Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 45, ya, ini tentang orang-orang yang syak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, "Innama yasta'dinukal ladina la yu'minuna billah wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun." Sesungguhnya yang meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Di hati mereka ada keraguan. Nah, di sini berarti ikhwan, ya, Allah katakan orang yang ada ragu-ragu di dalam keimanannya, benar nggak sih Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah? Benar nggak sih Nabi Isa nggak layak disembah? Benar nggak sih Uzair nggak layak disembah? Ragu hatinya, maka kata Allah orang ini tidak beriman. Baik. Yang ketiga syaratnya apa? Qabul, menerima. Ya, dia tidak menolak segala konsekuensi yang terkandung di dalamnya, ya. Artinya ada orang-orang yang nanti nolak, ya. Nah, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Shaffat ayat 35-36. Surat Shaffat 35-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairim majnun." Makanya tadi saya katakan harus nerima konsekuensinya. Orang kafir nggak nerima. Kalau Allah Tuhan kami, saya terima. Tapi untuk kami meninggalkan berhala kami nggak terima. Paham? Ya. Kalau mereka disuruh siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Baik. Sembahlah Allah. Siap. Yang mereka nggak terima adalah disuruh meninggalkan sesembahan selain Allah. Makanya mereka nggak qabul, nggak menerima, ya, konsekuensi dari ucapan ini. Baik. Makanya kata Allah tadi dalam surat apa? Shaffat ayat 35-36. Sungguhnya mereka penduduk neraka dahulu di dunia, kata Allah, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun. Mereka nggak mau, kata Allah, menyombongkan diri, nggak mau. Malah mereka mengatakan, apakah sungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Nggak nerima dia, ya, bahwasanya la ilaha illallah itu melahirkan tidak boleh ada yang disembah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nggak terima mereka. Paham maksudnya? Ya. Yang keempat apa? Patuh, ya. Patuh dan tidak meninggalkan kandungan yang ada di dalamnya. Patuh dia terhadap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dalilnya dalam surat Luqman ayat 22. Luqman ayat 22. Ya, kata Allah, "Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ya. "Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, patuh, dia serahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang-orang yang berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang kepada urwatil wuthqa, tali yang kokoh. Tali yang kokoh ini tafsirkan para ulama adalah la ilaha illallah. Artinya patuh dia dengan isi yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Yang kelima, ya ikhwan azakumullah, kita bercepat supaya nanti kalaupun masuk ke dalil yang pertama kita nggak kepotong. Yang kelima, dia jujur, ya, dari hatinya, ya, benar dari hatinya, tidak bohong. Sebagaimana sebagian orang-orang munafik, dia tidak jujur dalam hatinya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan." Perhatikan, ada kata sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
benar, jujur dari hatinya, ikhlas dari hatinya, jujur dari hatinya, maksudnya kecuali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Ya, jadi harus jujur dari hatinya bahwa kalimat la ilaha illallah ini benar adanya dengan segala apa yang terkandung di dalamnya. Yang keenam apa? Cinta, ya, cinta. Mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang mengamalkannya, mencintai kandungan-kandungannya, mencintai orang yang mendakwahkan, ini konsekuensi, ya. Karena ada orang cinta kalimat tapi mendakwahkannya nggak suka, misalkan, ya, seperti Rasulullah SAW mendakwakan kalimat la ilaha illallah, kepribadian beliau diserang enggak? Sama sekali enggak. Ya, nggak ada satupun orang kafir yang membenci kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayak antum kalau di Fathul Mekah, ya, antum baca kitab luar biasa. Saat Nabi nanya, ya, ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diakui oleh lawan-lawannya. Ya, ketika Fathul Mekah, Nabi katakan kepada orang-orang kafir, kira-kira apa yang akan kami lakukan kepada kalian? Kurang lebih begitu pertanyaannya. Kira-kira kita akan ngapain kalian? Baik, ya. Ya, orang udah menang kan bebas, mau ngapain aja, ya. Dipotong satu-satu, mau disiksa satu-satu, orang udah menang, bebas-bebas saja sebagaimana mereka dulu, ya. Apa kata orang kafir? Kami nggak mengetahui akhlak burukmu. Ya, artinya sampai mereka tuh nggak bisa mencerna, kamu pasti akan membunuh kami, nggak mungkin Muhammad begitu. Kamu kayaknya akan nyiksa kami, nggak mungkin, dia bukan orang yang suka nyiksa. Kamu akan menzolimi kami, nggak ada nih di otak mereka bahwa Rasulullah itu orangnya begitu, nggak ada. Ya, maka mereka mengatakan apa? Kami nggak tahu kamu punya sifat buruk. Ya, nggak tahu, sampai nggak tahu loh jawabannya. Kau akan ngapain kami? Akan nyincang kami kah? Akan menggal kami satu-satu? Atau akan balas dengan timpa kotoran unta? Nggak tahu. Karena nggak pernah mereka saksikan Rasulullah punya sifat buruk. Dan itu diakui oleh orang-orang Yahudi. Nah, semua. Ya, semua mengakui luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Ini cinta. Yang mereka tolak adalah dakwah Rasulullah SAW. Maka dari sini, ikhwan, penting nih. Kalau antum ditolak manusia karena akhlaknya, itu buruk. Masalah berarti di antum. Tapi kalau antum ditolak karena kebenaran yang antum bawa, ditolak orang, nggak disukai orang karena kebenaran yang antum bawa, selamat saya ucapkan. Antum seperti para nabi dan rasul. Mereka ditolak itu bukan karena akhlaknya. Kan ada orang, Mas Safid dakwah nih, A, I, U, E, O, lah ngomongnya baik. Gampangannya begitu. Ya. Masalah karena yang diserang adalah kepribadian beliau, akhlak beliau. Ini ya jangan sampai seperti itu maksud saya, ya. Tapi kalau antum ditolak karena kebenaran yang antum bawa, nggak masalah, boleh. Ya, artinya boleh, itu sudah sunatullahnya begitu. Nabi itu ditolak bukan karena akhlaknya, bukan karena kepribadiannya, ya. Tapi karena kebenaran yang beliau bawa. Ketika la ilaha illallah, tinggalkan semua berhalakan, mereka nggak terima. Ya, tapi kalau akhlaknya Nabi, mereka nggak bisa mengingkari. Dan dari kecil mereka melihat Nabi tumbuh, nggak ada celah sama sekali ini pada kepribadian Rasulullah SAW. Jadi mereka ya mencintai akhlak Nabi, tapi tidak mencintai konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Antum jangan seperti itu. Yang terakhir dari syarat dari la ilaha illallah ini, yang terakhir apa? Ikhlas, yakni dari hatinya. Jadi ikhlas ketika menghilangkan kesyirikan itu, bukan sebagaimana yang tadi saya katakan, saya masuk Islam karena syarat untuk nikah sah di negara, untuk dapat buku negaranya harus sesama Islam, maka masuk Islam saya. Baik, berarti dia menikahi untuk masuk bersahadat untuk menikahi seorang muslimah. Atau tadi ya untuk ngincer harta mal, karena salah satu mustahik zakat mal itu adalah mu'alaf. Dia masuk Islam. Nah, ada orang-orang begini pergi ke beberapa daerah, dimasuk Islam lagi, ini kasih harta zakat mal, ya, si hadiah sama kaum muslim. Nah, boleh seperti itu untuk takliful qulub. Tapi nggak boleh curiga. Nanti kalau ada muslim, kita bener beli ya, jangan. Ya, tapi ada orang-orang oknum-oknum seperti ini, ya biasanya nanti juga kedeteksi insya Allah.
Tayyib ikhwana azakumullah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, harus ikhlas ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya, sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka ya ini membakar, menyiksa orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang berharap hanya wajah Allah. Artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karena urusan dunia, bukan karena urusan pernikahan atau yang semisalnya. Taib, ini ikhwan a'azakumullah wa iyyakum jami'an 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah yang antum harus pahami. Ya, yang pertama apa tadi? Ilmu. Yang kedua yakin. Yang ketiga qabul. 4 inqiyad atau patuh, mematuhi segala konsekuensi yang ada dalamnya. Yang kelima jujur dari hatinya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi lisan dengan hatinya sinkron. Jangan bilang la ilaha illallah hatinya benar belisik. Ya, semisalnya. Terus yang keenam cinta kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mengamalkan kalimat la ilaha, mencintai segala konsekuensi yang ada dalamnya. Lalu yang keenam ikhlas dari hatinya ya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Sebab mungkin bisa jadi orang karena takut pedang Islam ya dalam peperangan. Dan ini pernah terjadi zaman Rasulullah SAW ya, ada sahabat yang tetap membunuh orang yang bersahadat, dikejar ya, lalu sambil kejar itu dia bilang la ilaha illallah ya, Muhammad Rasulullah, tetap ditebas ya, kada ditegur sama anak, dibunuh sih. Orang udah la ilaha illallah tetap dibunuh. Ya, kata sahabat ini, dia sahadat itu karena takut pedang saya. Ya, kalau nggak saya kejar dengan pedang, dia mungkin nggak akan bilang la ilaha illallah. Maka Nabi tegur keras sahabat ini. Ala syaqaqta qalbah. Kenapa nggak dibedah aja dadanya? Ya, ini sindiran keras dari Nabi. Ente tahu dari mana dia takut pedang? Ya, kamu tahu dari mana hati manusia? Intinya gitu. Kamu tahu dari mana hatinya manusia? Kenapa nggak dibedah aja dadanya? Kamu lihat bener nggak dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ini dari sini juga kita bisa ambil hukum. Ya, nahkumu bidzahir. Kita menghukumi manusia itu zahirnya. Antum jangan takaluf ya. Lihat Pak Mus, beli yakin. Meskipun jenggot dakwah putih kayak beli yakin. Nah, sudah. Ya, antum jangan takaluf seperti itu. Nahkum bidzahir ya, kecuali nanti ada gejala-gejala yang mengarah kepada sesuatu yang lain, ya boleh dijadikan indikasi-indikasi untuk menetapkan satu hukum. Ya, misal ini dalam perkara-perkara lain. Taib, jamaah sekalian azakumullah. Nanti yang pembatalnya mungkin kita pekan depan aja. Ya, Mas Gani mana Mas Gani? Nanti diingatkan ya, pekan depan kita secara khusus membahas nawaqidul Islam. Ya, secara cepat juga nanti saya ini kan ya, karena materi ini juga panjang nawaqidul Islam. Jadi maksud saya sampai selesai dulu, baru kita masuk ke faedah-faedah yang ada dalam kitab Tauhid yang di bab 6 ini. Taib ikhwana azakumullah, coba antum lihat kitab antum. Dalil yang beliau bawakan yang pertama dalam surat apa? Al-Isra ayat 57 ya. Al-Isra ayat 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wa qaulillahi ta'ala ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdura. Perhatikan jamaah. Beliau membawakan ayat ini dalam surat Al-Isra ayat 57 sebagai dalil ya wajibnya beribadah hanya kepada Allah dan wajibnya mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Saya sedikit cerita jamaah sekalian azakumullah, banyak masuk ke pertanyaan saya ya, ke saya maksud saya. Boleh nggak Ustaz saya sekedar ngelihat acara-acara kesirikan, nonton rame-rame yang ada kesirikan di dalamnya ya.
Saya nggak perlu sebutkan. Ya mungkin di Cirebon banyak acara-acara yang dalamnya ada kesyirikan. Boleh nggak sih kita ikut nonton-nonton aja? Ya rame kan, ada ini ada itunya. Saya kisahkan dulu ke antum ikhwan. Bagaimana Bani Israel ini wajibnya hati kita ini benci kepada kesyirikan itu wajib. Nggak bisa antum. Wis yang penting jangan saya, jangan keluarga saya yang la ilaha illallah, ya Muhammad Rasulullah, terserah, yang nggak bisa. Antum harus imbang, ya. Meyakini la ilaha illallah dengan konsekuensinya itu lawannya mengingkari, mengkafiri seru sembahan selain Allah. Nggak bisa. Bisa terserah sih orang sih, bukan bisa enggak. Ya, minimal hati kita mengingkari, membenci kesyirikan. Penting. Dulu Bani Israel, ya, ketika Samiri, siapa Samiri itu? Hah? Siapa Samiri? Pembuat patung anak sapi yang bisa bersuara. Ya, dia kumpulkan emas dari Bani Israel, dilebur jadi satu, dicetak jadi patung anak sapi. Baik. Lalu diambil lumpur-lumpur bekas, ya, nyumpel mulut Fir'aun oleh malaikat Jibril. Ya, diambil. Makanya ketika dia ditanya, kok patung anak sapi ini bisa bersuara? Ya, dia bocorkan rahasia. Nah, apa kata dia? Saya ambil min athari Rasul. Dia katakan, saya ambil bekas Rasul utusan, maksudnya bekas Jibril. Ketika nyumpel mulut Fir'aun, dimasukkan tanah-tanah laut ini ke dalam lambung patung anak sapi. Maka patung anak sapi ini bisa berdiri, bisa bersuara. Ketika sudah bisa bersuara, dia bawa ke Bani Israel. Kata Samiri, ini adalah Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun. Poin pentingnya saat itu, detik itu, nggak ada perlawanan sama sekali dari Bani Israel. Seperti air yang turun dari grojogan, nggak ada perlawanan, nggak ada a, i, u, e, o. Kenapa? Bagaimana bisa? Nggak ada sama sekali. Mudah banget mereka langsung nyembah patung anak sapi itu. Pertanyaannya adalah, kok mereka nggak ada perlawanan, mudah banget menyembah patung anak sapi itu? Kenapa? Ya, salah satunya kenapa nggak mengingkari? Ini penting. Kan masjid ini bau. Semprot lagi pamus. Solusi bukan? Bukan. Ya. Setiap karyawan bawa minyak wangi ke sini. Solusi bukan? Bukan. Kena angin hilang, semprotan baunya hilang. Solusinya adalah cari sumber baunya. Buang. Oh, ternyata ada bangkai curut. Curut. Ya, diambil dulu bangkainya, dibuang. Antum mau seton datangkan minyak wangi ke sini, sumber baunya ada, nggak akan hilang. Paham maksud saya? Ya, sama untuk menyembuhkan orang-orang ini, sumbernya apa nih? Orang kok bisa nggak benci kesyirikan nih? Apa sebabnya? Kan itu dulu. Ya, Bani Israel kok bisa dia langsung terima, nggak benci kesyirikan? Kenapa? Kan itu. Ya, cari dulu penyakitnya, sumber keburukannya apa nih? Oh, ternyata ditelisik oleh para ulama, sebabnya satu. Ya, mereka awalnya matanya ini sering melihat kesyirikan. Makanya tadi jangan nonton kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada kesyirikan. Mata itu terbiasa. Kalau udah terbiasa, hati ini mentoleransi, nggak ada kebencian lagi. Paham? Ya. Saya pernah cerita ke antum. Nggak tahu ke antum atau bukan ya. Saya ngontrak di satu kontrakan, harus lewat ke kuburan. Yang kuburan itu kuburan yang disembah. Ya, tiap malam Jumat ya ngumpul di situ, dilawani segala macam. Tiap hari saya harus lewat situ. Nggak ada tempat lain, ya. Tiap hari. Waduh, ini bahaya. Awalnya benci banget. Setengah tahun kayaknya nggak biasa. Wah, ini bahaya. Paham? Nggak suka awalnya. Nolak. Bahkan kalau lewat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari
bisikan setan, hembusannya, was-wasnya, dan semisalnya, ya, lama-lama biasa. Ini hati-hati. Kalau sudah di titik nganggep biasa, mentoleransi, kapan ada waktu, kapan ada kesempatan untuk berbuat syirik, nggak ada perlawanan. Paham? Maka ini yang terjadi pada Bani Israel. Berawal dari terbiasa hati mereka melihat kesyirikan, hati mereka hilang rasa benci kepada kesyirikan, maka jangan nonton acara-acara begitu. Nanti hilang nih dari hati kita rasa la ilahanya, kebencian terhadap berhalanya hilang dulu. Kapan ada waktu, kapan ada kesempatan, gak ada penghalangnya, terjadi apa yang terjadi pada Bani Israel. Tanpa a, i, u, e, o, tanpa perlawanan, berarti mereka menyembah patung anak sapi itu. Jadi ikhwan, gak cukup antum mengucapkan la ilaha illallah saja. Antum harus mengingkari seluruh sembahan selain Allah. Kita katakan dengan tegas, Isa, Uzair, dan semisal yang sudah kita tulis itu gak layak disembah. Harus ada kata itunya. Nanti kita jelaskan dalil-dalil ke bawahnya. Makanya Nabi Ibrahim nanti di dalil kedua tegas beliau katakan, saya nggak mau nyembah semua berhala kalian. Ya, dia ingkari, dia kafiri, nggak mau. Yang saya sembah adalah yang menciptakan saya. Nanti insya Allah di dalil kedua. Sudah di angka 11 sama sekalian azakumullah. Belum kita bahas berarti dalil pertama ini insya Allah Mas Habib. Berarti pekan depan Nawaqidul Islam aja dulu deh. Nanti masuk babnya insya Allah nanti kita jelaskan lagi. Tapi mungkin sampai sini dulu teman-teman. Barangkali masih ada waktu 4 menitan, 3 menit. Fadhol barangkali untuk persoal jawab. Ya. Terkait bab ini atau bab sebelumnya atau perkara lain silahkan. Fadhol. Ada ibu-ibu ada mikrofon. Silakan bisa digunakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang cukup. Tapi paham Bu yang saya sampaikan Bu? Mau ulangan? Juaranya wedi hari makan sih. Mau ulangan dah? Kalau saya bikin Google Form nantinya. Taib, ikhwan azakumullah, mungkin yang itu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Semoga Allah berikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang baik tentang masalah akidah kita, sehingga kita terbebas dari semua hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan dan segala yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. Wallahu alam. Fa naktafi bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.